Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai materi public relation yang sudah disampaikan materinya pada pertemuan kemarin. Baiklah, boleh di next. Mungkin Kak Fadil akan menyampaikan mengenai materi yang pertama ini. Suara nih. Maaf Kak, maaf Fadil, ini suaranya belum masuk, mungkin bisa diulangi. Masih belum masuk. Tes. Oke, udah masuk. Oke. Ya, baik, saya ulangin ya. Ya. Untuk soal yang pertama, jawaban kami yaitu tentu, karena PR sendiri memiliki peran penting sebagai fasilitator komunikasi yang membina hubungan baik dengan pihak eksternal dan internal, atau memberikan konsep dua arah, menekankan pentingnya pertukaran komunikasi. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan baik oleh instansi maupun publiknya untuk membuat suatu keputusan atau pandangan demi kepentingan bersama. Untuk tugas dan fungsi dalam internal PR berkaitan dengan karyawan, pemegang saham, dan jajaran direksi. Contohnya, PR dengan karyawan mampu berkomunikasi dengan tidak membeda-bedakan karyawan secara formal atau informal, seperti memberi kritik dan saran yang membangun dan sopan sehingga dapat tercipta motivasi, kreativitas, dan semangat bekerja semaksimal mungkin. Untuk tugas dan fungsi dalam eksternal PR berkaitan dengan konsumen, pesaing, pemerintah. Contohnya yaitu PR dengan konsumen membina hubungan yang baik sehingga meningkatkan loyalitas terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Seorang public relation harus memiliki kemampuan teknis pada bidangnya seperti membuat press release, melakukan press conference, merancang dan melaksanakan event, serta melakukan mentoring dan evaluasi. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ayun. Oke, saya setuju. Menurut teman-teman sih setuju juga, karena seorang PR tidak memiliki kemampuan itu tidak bisa disebut sebagai PR, karena harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga berkaitan dengan fungsi PR, yaitu publisitas, yang dimana publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media, karena informasi memiliki nilai berita dengan tidak membayar. Baiklah, bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Seorang public relation juga harus melakukan komunikasi efektif dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Damar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan itu. Untuk jawabannya, setuju dengan pernyataan di atas. Lalu pengertian komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Karakteristik komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Yang kedua, pesan yang benar.
pesan yang lengkap. Yang keempat, pesan tercepat. Yang kelima, senders counting. Adapun komunikasi efektif dalam bisnis, yaitu ada manajemen karyawan, membangun tim, pertumbuhan perusahaan, memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, transparansi dan pengembangan kepercayaan. Baiklah, mungkin bisa di next. Bagaimana menjadi seorang profesional public relation? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nika. Slide 5, Kak. Cara menjadi seorang profesional public relation yaitu yang pertama ya adalah jujur. Menjadi public relation yang profesional harus jujur. Jadi tidak mengada-ngada karena apabila tidak jujur dan ketahuan akan berakibat fatal bagi perusahaan dan diri sendiri. Lalu yang kedua ada fleksibel. Jadi harus memiliki kemampuan untuk menangani apapun yang dihadapi dengan cara seefisien mungkin. Yang ketiga dengan cara percaya diri. Kepercayaan diri akan membuat Anda jadi orang yang siap menghadapi segala kemungkinan dari yang terbaik maupun yang terburuk. Yang keempat, tidak terbawa emosi. Nah, media dan rekan-rekan sekalian tidak ada yang peduli mengenai masalah pribadi Anda. Jadi, Anda harus tetap tampil menyenangkan, ramah, dan baik di hadapan publik. Yang kelima, berpikir out of the box. Berpikir out of the box adalah kata lain dari berpikir beda. Utarakan ide-ide kreatifmu yang berbeda dari orang lain. Mungkin bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Apa tugas dari public relation? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Firman. Untuk tugas public relation yaitu public relation saat ini tidak menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan publik. Dengan perkembangan industri saat ini, tugas public relation cenderung mengalami penambahan. Contoh kecil, jika dulu public relation hanya bertugas menyampaikan informasi, kini tugas tersebut ditambah dengan membuat susunan informasi, menyelenggarakan event, mengelola konferensi, dan lainnya, seperti merencanakan dan membuat press release, termasuk menyiapkan pernyataan atau pidato, serta membuat audio visual untuk materi yang akan disampaikan. Yang kedua, memonitor aktivitas kompetitor bisnis, membangun identitas brand, dan kesadaran publik tentang perusahaan. Lalu yang ketiga, mengelola reputasi perusahaan dengan membuat program manajemen krisis dan membuat riset tentang sentimen publik terhadap perusahaan. Yang keempat, membuat dan mengelola event seperti pameran atau peluncuran produk baru. Yang terakhir, memperbaharui dan memonitor konten serta aktivitas pada platform media sosial dan website. Baik, bisa di next. Jadi kesimpulan dari yang kita bahas tadi, kesimpulan dari kelompok 2 yaitu dari semua 3 pernyataan yang disebutkan benar menurut kelompok kami. Karena public relation memang memiliki tugas yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu membina hubungan baik internal maupun eksternal, bertanggung jawab atas penyampaian informasi yang berhubungan dengan komunikasi. Selain itu, seorang public relation juga harus memiliki kemampuan teknis pada bidangnya seperti membuat press release, melakukan press conference, dan lain-lain supaya tugasnya berjalan dengan baik. Public relation harus melakukan komunikasi secara efektif supaya maksud perusahaan atau organisasi tersampaikan dengan baik kepada pihak lain karena fungsinya sebagai fasilitator komunikasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.